Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya, Regi Widaryatama. Di channel saya ini akan membahas bagaimana cara membuat animasi 3 dimensi dengan cara cepat ya, dengan cepat. Jadi di sini kita tidak perlu susah payah mengerjakan modeling, lalu membuat pergerakannya, animating, dan juga ya texturing ya, dan terakhir adalah rendering. Nah, kita tidak perlu menggunakan software yang berat-berat ya. Nah, di sini saya akan memberi contoh tutorial penggunaan aplikasi yang namanya Plotagon. Nah, Plotagon ini bisa kita dapatkan dengan mudah di Play Store ya. Tinggal diklik saja Play Store-nya, lalu download Plotagon Story. Kebutuhan dari Plotagon Story ini ya bisa dibilang ringan ya. HP dengan memori RAM 3 GB saja sudah cukup untuk menjalankannya ya. Jadi sudah lancar. Apalagi yang 4 GB. Nah, yang terbaru kan ada yang sampai 6 GB lebih ya. Oke. Tampilannya seperti ini ya. Aplikasi Plotagon Story ini ketika kita sudah mendownloadnya, ini termasuk pembelian dalam aplikasi. Jadi in-app purchase ya. Program ini ada sebagian fitur yang dikunci untuk versi gratisannya. Ya, selain di Android, Plotagon Story ini juga tersedia untuk versi Windows. Nah, untuk versi Windows juga ukurannya lumayan besar ya, 200 mega lebih ya. Nah, tapi dalam menjalankannya harus online dan mendaftar. Nah, kalau kita menggunakan yang versi Android gratisan ya, ada fitur-fitur yang dikunci. Ya, kita mulai saja membuat video baru ya, ada tulisan Create Video Plus. Nah, di sini kita klik saja Create Video. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ya, yang di sebelah sini ada tulisan cafe. Ini adalah scene-nya ya. Jadi setting tempat pada Plotagon Story yang bisa kita atur. Ini untuk menambahkan scene. Lalu icon berikutnya ini untuk dialognya ya. Nah, yang ini adalah action-nya. Ini adalah sound effect. Yang logo ini adalah musik. Dan terakhir yang A ini adalah teksnya ya. Jadi kalau kita mau menampilkan title di sini ya. Nah, contoh pertama kita klik dulu yang ada tulisan A ini. Nah, di sini kita langsung masuk ke layar yang berwarna hitam. Ya, kita ketik saja, misalnya mimpi buruk. Ya, judulnya mimpi buruk ya. Nah, teks ini bisa dibacakan atau bisa juga tidak ya. Beri contoh dulu. Yang cafe ini tadi kita hapus. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Klik icon yang 3 titik ini ya. Lalu kita ke bawahkan saja ya. Nah, karena pertama kita akan menampilkan title-nya. Nah, yang kedua ini scene-nya ya. Kita akan ubah, bisa diubah ya scene tersebut. Nah, kita lihat ada macam-macam jenis scene
atau setting tempat yang bisa kita pakai ya. Tapi ini kebanyakan yang ada logo keranjang ini berbayar ya. Jadi yang free-nya hanya terbatas di barisan ini ya. Tapi ini juga sudah lumayan banyak ya. Kalau kita mau belajar, bisa coba-coba setting tempatnya. Misalnya di sini teenage bedroom, ya kamar tidur. Nah, untuk aktor ini kita bisa custom, create karakter, atau mengambil yang sudah ada. Rata-rata di sini harus bayar ya. Ada gambar keranjang seperti ini. Nah, yang gratisan itu adalah ghost female, ghost male. Lalu ada lagi di sebelah bawahnya ya. Nah, Jessica, Lizzie, Mr. Hernandez, Miss Green, Samir, dan Scott. Ya, misalnya saya menggunakan Samir sebagai tokoh utamanya ya. Aktor pertama. Nah, ini bisa kita tambahkan lagi aktornya. Pilih yang ada tulisan no aktor. Lalu kita ganti dengan karakter yang kita create sendiri. Nah, misalnya create karakter ya. Wah, ini pertama kita dihadapkan oleh pilihan gender ya. Mau laki-laki atau mau perempuan. Nah, misalnya di sini karakternya adalah ibunya Samir. Oke. Icon berikutnya adalah menentukan wajah dari karakter itu. Ya, ini wajahnya ya. Kita klik. Nah, maka akan zoom sendiri ya. Nah, lalu kita pilih tipe muka yang kita inginkan ya. Nah, apakah dia chubby atau tidak ya. Kurus. Itu ada banyak, atau yang dagunya rata, atau mau yang sudah agak tua ya. Ini ya, sampai tua sekali ya. Nah, karena ini ibunya Samir itu ya tidak terlalu tua ya, maka kita pilih mungkin yang ini saja ya. Oke. Berikutnya adalah rambut. Nah, ini tipe rambut yang bisa kita pilih ya. Ada banyak. Biasa yang ada gambar keranjangnya itu adalah versi yang berbayar ya. Oke, kita pilih saja rambutnya. Misalnya rambutnya ini ya. Nah, ini harus di-download dulu ya. Untuk mendapatkannya harus di-download dulu. Ya, tunggu sebentar. Nah, kita lihat model rambutnya. Ini. Oh, menutupi mata, tidak ya. Nah, mungkin yang ini. Kurang cocok mungkin ya. Ya, kita coba yang lain ya. Nah, misalnya ini. Untuk rambutnya kita pilih warna hitam. Ini bisa diatur lagi ya. Mau warna kuning, agak kemerahan, coklat. Bahkan sampai warna hijau pun ada di sini. Nah, karena Samir tadi rambutnya hitam, maka ibunya juga harus rambutnya hitam. Berikutnya adalah kumis. Nah, karena di sini kita menggunakan karakter wanita, jadi tidak usah pakai kumis atau jenggot ya. Langsung ke pilihan mata di sini. Nah, misalnya ini tambahkan bulu mata.
Oh, jangan ya. Alisnya kita tentukan saja ya. Misalnya agak tebal seperti ini. Lalu bibirnya ya. Terakhir bibirnya. Ya, ini. Oke. Berikutnya adalah aksesoris. Aksesoris yang dipakai pada wajah. Ya, ada macam-macam juga. Seperti biasa yang ada logo keranjang ini harus bayar dulu ya. Kita misalnya pakai kacamata ibunya. Nah, yang ini adalah bajunya ya. Baju dari karakter ibunya Samir ini. Misalnya yang baju ini ya. Polkadot ya, lumayan tuh. Kita bisa pilih lagi celananya. Apakah dia pakai celana atau pakai rok ya? Misalnya pakai rok. Nah, warnanya bisa kita atur lagi. Nah, pokoknya tinggal dipantas-pantas saja ya. Hitam. Mungkin ini ya, yang agak berwarna. Ya, untuk bajunya kita kasih merah saja ya. Oke. Lalu sepatunya. Nah, sepatu ini jangan sepatu yang kanvas ini kurang cocok ya. Mungkin lebih cocoknya kalau kita menggunakan yang ini. Nah, sepatunya warna merah mungkin. Berikutnya adalah ini dubbingnya ya. Ada banyak pilihan bahasa di sini, termasuk Indonesia sudah ada ya. Nah, kita akan coba alpha. Bagaimana saya terdengar? Nah, lalu di bawahnya ada pilihan yang warna terang dan gelap. Semakin gelap ini artinya suara yang dihasilkan semakin berat. Bagaimana saya terdengar? Nah, Bagaimana saya terdengar? ya, jadi seperti suara laki-laki kalau yang paling gelap ya. Bagaimana saya terdengar? Nah, mungkin ini cukup ya. Bagaimana saya terdengar? Ya, yang ketiga ini. Lalu berikutnya yang ada A ini adalah nama karakternya. Ya, misalnya Bunda Samir. Ya, berikutnya yang terakhir ini adalah background yang digunakan ya. Bisa kita pilih warnanya sesuai selera. Ya, misalnya pink saja ini. Setelah itu klik done. Nah, maka kita sudah mendapatkan karakter baru. Ya, yang ini ya. Tadi saya sudah mencoba yang sebelumnya ibunya Samir. Nah, kita coba yang paling baru saja ya. Nah, setelah itu kita tentukan posisi dari tokoh tersebut ya. Nah, Bunda Samir ini kita tempatkan di mana? Ini otomatis sudah diranjang ya. Nah, kita simpan saja di sebelah kiri ya. Lalu Samirnya ini di tempat tidur sebelah kanan ya, bed right. Nah, seperti ini ya. Oke, untuk icon yang ini, icon kamera, itu adalah angle kamera. Misalnya mau diam atau mau bergerak, misalnya moving forward. Jadi dari tempat asalnya lalu tempat semula. Nah, di sini nih ada moving forward from establishing spot looking at, misalnya pintu ya. Pintu ini jadi langsung melihat ke pintu. Tapi ini kita ubah saja ke bed right.
ya. Jadi kalau kita tes ya seperti ini, nah itu ya, jadi bergerak kameranya. Tentukan lagi misalnya sound effect ya. Nah, pilih sound. Ini yang tersedia awalnya adalah 4. Cuman ini kita bisa download lagi yang lebih banyak. Klik yang paling bawah ya, get more sound effect. Misalnya kita pilih thunder ya. Jadi pertama itu di kamarnya Samir ada suara halilintar atau petir. Nah setelah itu kita pilih dialog ya, Samir dulu. Nah yang di sini netral ini adalah ekspresi mukanya. Nah, yang pertama ini afraid ya. Afraid itu takut. Misalnya Samir ini dia takut dengan suara petir. Misalnya ibu, tolong. Ada petir. Nah, di sini ya. Ya, ini dialog pertamanya. Lalu kita tekan lagi dialog di sini. Pilih Bunda Samir ya. Nah, kita ketik lagi, ada apa anakku? Nah, setelah itu kita ubah ya tampilan kameranya. Nah, ini klik saja kamera, lalu pilih in dialog mode. Jadi wajahnya Bunda Samir ini bisa langsung terlihat. Oke, kita teruskan lagi. Di sini klik dialog Samir. Kita pilih masih takut ya. Ibu, tadi aku mimpi buruk. Terus ada suara petir. Sekarang aku tidak bisa tidur. Nah, ini ya dialognya. Lalu kita pilih lagi Bunda Samir. Pilih apa ya? Netral saja ya. Anakku tadi sebelum tidur baca doa dulu tidak? Dulu apa tidak? Nah, gini ya. Lalu kita pilih lagi Samir. Di sini in dialog mode ya. Kita pilih face palm. Nah. Oh iya.
Aku lupa baca doa. Nah, gitu ya. Pokoknya pada dialog ini kita bisa bebas ya isi sesuai dengan keinginan kita. Nah, ke Bunda Samir lagi. Lupa baca doa ya. Nah, itulah akibatnya kalau tidak baca doa sebelum tidur. Kita bisa bermimpi buruk. Lalu kita coba lagi. Ini berikan dialog lagi ya ke Bunda Samir. Di sini kita ini sulking ya. Akibatnya, salah ya. Akibatnya, kalau tidak baca doa sebelum tidur, kita bisa bermimpi buruk. Bunda Samir. Sekarang marilah kita baca doa dulu agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ya. Oke, ini sudah lumayan ya. Jadi kita tinggal coba dulu ya. Coba dulu videonya. Klik play saja. Abu tolong ada Peter. Ada apa anakku? Abu, tadi aku mimpi buruk, tersada suara Peter. Sekarang aku tidak bisa tidur. Anakku, tadi sebelum tidur baca doa dulu apa tidak? Oh ya, aku lupa baca doa. Nah, itulah akibatnya kalau tidak baca doa sebelum tidur. Kita bisa bermimpi buruk. Sekarang marilah kita baca doa dulu, agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Nah, pada tadi karakter yang sudah ada itu bahasanya masih bahasa Inggris ya. Jadi Samir ini, tokoh Samir ini dia pengucapannya masih aneh ya. Nah, di sini saya sudah membuat tokoh, misalnya tokoh si Kabayan saja ya, Kabayan. Samir ini kita ganti jadi Kabayan. Kabayan, Samir. Nah, ini ganti ya. Samir jadi Kabayan. Kalau tidak diubah, nanti karakternya akan tercampur ya, berganti. Nah, ini ya. Kita cek lagi dari awal. Mimpi buruk. Ibu tolong ada petir. Ada apa anakku? Ibu, tadi aku mimpi buruk, terus ada suara petir. Sekarang aku tidak bisa tidur.
anakku. Tadi sebelum tidur baca doa dulu apa tidak? Oh iya, aku lupa baca doa. Nah, itulah akibatnya kalau tidak baca doa sebelum tidur. Kita bisa bermimpi buruk. Sekarang marilah kita baca doa dulu, agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya. Kalau sudah selesai, kita tinggal merendernya ya. Dengan cara klik icon yang paling atas ini, atas kanan. Klik saja, lalu pilih render video. Ada dua pilihan, export with subtitle atau export without subtitle. Nah, yang pertama ini adalah kita kalau mau menggunakan teks ya, teksnya itu sudah muncul otomatis di video yang sudah kita render. Nah, kalau tanpa teks itu pilihan yang kedua. Di sini saya akan menggunakan pilihan pertama saja, export with subtitle ya. Ini rendering ini membutuhkan waktu ya, bagaimana performa dari handphone yang digunakan dan juga durasi atau lamanya dari video tersebut ya. Finalizing video. Nah, setelah itu kita pilihnya di sini save to gallery ya. Nah, video namanya itu tinggal diketik saja. Si Kabayan Mimpi Buruk. Si Kabayan Mimpi Buruk. Ya, save. Ya, ini biasa ada iklan ya. Nah, your plot has now been saved. Artinya sudah tersimpan ya. Tersimpannya di mana? Ini ada di galeri kita ya, sudah ada ya. Ini ada di main storage biasanya. Movie ya. Nah, ini dia. Si Kabayan Mimpi Buruk yang keempat. Nah, ini dia. Ibu tolong ada petir. Ada apa anakku? Ibu, tadi aku mimpi buruk, terus ada suara petir. Sekarang aku tidak bisa tidur. Anakku, tadi sebelum tidur baca doa dulu apa tidak? Oh iya, aku lupa baca doa. Nah, itulah akibatnya kalau tidak baca doa sebelum tidur. Kita bisa bermimpi buruk. Sekarang marilah kita baca doa dulu, agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini karena versi gratisan, maka di belakangnya ada tulisan Create with Plotagon Direct by You. Ya, videonya sudah selesai. Mungkin itu yang bisa saya bagikan ya. Teman-teman bisa mencoba, atau anak-anak bisa mencoba video seperti tadi ya. Hanya dengan aplikasi Plotagon saja kita bisa membuat video yang menarik. Nah, sebenarnya aplikasi itu adalah sebuah alat ya. Yang penting adalah ide yang kita tuangkan ke dalam karya itu. Ya, karena mencari ide ini adalah gampang-gampang susah ya. Sebenarnya susah kalau kita tidak mencarinya dengan benar ya. Gampang itu memang terkadang ide tersebut dari hal yang kecil bisa kita jadikan gagasan utama. Ya, cukup sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, silakan bisa di kolom komentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.